Bab 251 Garis Pertahanan Selatan, Kelinci Putih Kecil 2. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blueskis. Plus mematikan mengatur ulang. Sebagai seorang pangeran dari keluarga kerajaan, Si Tingfeng memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi kekaisaran daripada Lu Yuan dan yang lainnya. Jadi ada begitu banyak bahaya di sekitar kita. Lu Yuan selalu tinggal di daerah kumuh kota Sili. Dia sudah sangat puas bisa hidup, jadi bagaimana dia bisa memahami hal-hal ini? Sekarang setelah mendengar kata-kata Si Tingfeng, Lu Yuan merasa bahwa kekaisaran Maple Merah tidak menjalani kehidupan yang nyaman. Si Tingfeng mengangguk, ekspresinya serius. Ya, benar, kekaisaran berharap akan ada lebih banyak jenius, semakin baik. Di masa depan, akan ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik. Siapa tahu, ketika saatnya tiba, kita mungkin dapat sepenuhnya meratakan zona terlarang di kedua perbatasan, dan bahkan menekan semua ras di sisi lain celah angkasa. Dia melirik Lu Yuan dan tersenyum. Ah Yuan, dengan bakat yang telah kamu tunjukkan, banyak orang memiliki harapan besar padamu. Banyak kultivator kuat berpikir bahwa kamu akan menjadi dewa pertempuran. Pada saat itu, akan lebih mudah bagi para petarung tingkat tinggi. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Lu Yuan tersenyum. Saat mereka berbicara, semua guru dan siswa menaiki jet tempur. Jet tempur itu terbang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang dari tempat asalnya. Jet itu terbang menuju perbatasan Kekaisaran Maple Merah dengan kecepatan beberapa kali kecepatan suara. Di tengah perbatasan selatan Kekaisaran Maple Merah, terdapat sebuah kota besar. Satu sisi kota berada di dalam Kekaisaran Maple Merah, sementara sisi lainnya adalah pegunungan tak berujung. Pegunungan itu menyebar dan ditutupi dengan vegetasi hutan. Dari waktu ke waktu, raungan binatang buas dapat terdengar. Kota itu terbuat dari logam hitam dan memiliki radius beberapa ratus kilometer. Kota itu bahkan sebanding dengan kota awan putih di tanah asal. Di langit di atas kota, ada cukup banyak pesawat terbang. Ada juga prajurit genetik yang menunggangi binatang terbang dan mesin terbang. Setiap saat, ada prajurit genetik yang memasuki dan meninggalkan gerbang kota. Ini adalah kota benteng pusat zona terlarang dari pegunungan tak berujung di perbatasan selatan, benteng tak berujung. Benteng tak berujung itu bukan hanya markas besar para penjaga selatan. Benteng itu juga merupakan kota yang ramai bagi para pejuang genetik. Sebagian besar pejuang genetik dan petualang yang ingin pergi ke zona terlarang akan berhenti di sini untuk mengumpulkan informasi dan bertukar sumber daya. Pada saat ini, 5 aliran cahaya melesat di langit. Sebuah jet tempur hitam besar muncul di langit tidak jauh dari benteng tak berujung itu. Kecepatannya perlahan melambat saat terbang menuju benteng tak berujung itu. Jet tempur hitam itu tidak berhenti di pelabuhan antariksa biasa. Sebaliknya, ia terbang langsung menuju markas besar pembela selatan. Sekelompok petualang di jet tempur segitiga hitam pekat di udara melihat jet tempur besar itu terbang melintasi langit tidak jauh dari mereka, dan mata mereka sedikit melebar. Seorang pria berjanggut tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini Neltarion, kan? Sebenarnya ada 5 dari mereka. Kekuatan besar mana yang begitu kaya? Saya mendengar bahwa setiap pesawat tempur berharga 500.000 kristal roh kelas 5. Hah, tidak? Mereka sepertinya telah pergi ke kamp militer sebelumnya, mungkinkah itu pasukan resmi kekaisaran? Seorang pria parubaya berkata dengan heran. Semua orang kembali sadar dan menyaksikan Neltarion melesat melintasi langit dan menghilang ke pelabuhan antariksa markas besar penjaga selatan. Di pelabuhan antariksa besar, 5 Mesia Neltarion berhenti. Pintu kabin terbuka, dan para guru dan siswa kamp jenius berjalan keluar. Di alun-alun pelabuhan antariksa, beberapa penjaga berseragam militer hitam sudah menunggu mereka. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya berambut hitam. Pria itu berdiri tegak seperti tombak panjang. Matanya sangat tajam. Ketika Lu Yuan tersapu oleh tatapannya, dia merasa seolah-olah hatinya ditusuk. Dia melangkah maju dan memberi hormat kepada pria tua berambut abu-abu itu dengan ekspresi serius. Kepala sekolah Li, ada pergerakan yang tidak biasa di area terlarang. Komandan sedang sibuk dengan urusan resmi dan telah mengirim saya untuk menyambut Anda. Selain itu, Komandan telah mengatur tugas setiap orang di kamp jenius. Prajurit tahap 1 dan prajurit tipe penelitian akan ditempatkan di kamp pertahanan terakhir.
prajurit tahap 2 dan tahap 3 akan ditempatkan di tengah garis pertahanan, dan prajurit tahap 4 akan ditempatkan di kamp di depan garis pertahanan. Jika ada kebutuhan untuk mengubahnya, saya akan menghubungi komandan. Mendengar ini, pria tua berambut abu-abu itu menganggukkan kepalanya sedikit. Mari kita bagikan sesuai dengan metode Carlo. Pria parubaya itu mengangguk. Saya mengerti. Jika Anda tidak perlu istirahat, Anda dapat berangkat ke kamp pertahanan sekarang. Kapal pengangkut militer sudah siap. Mata pria tua berambut abu-abu itu berkedip saat dia mengamati pria parubaya itu. Dia mengangguk sedikit. Itu benar, Anda sangat cepat. Kalau begitu, saya serahkan pengaturannya kepada Anda. Pria parubaya itu mengangguk dan berbalik untuk melihat siswa kamp jenius. Tatapannya tajam saat dia berkata, semua prajurit tahap 1 dan tipe penelitian, melangkah maju. Setelah mendengar ini, Yang Ping melirik Lu Yuan dan yang lainnya, lalu berjalan keluar dengan sedih. Dari keempat orang di asrama, dialah satu-satunya yang berada di peringkat pertama. Tak lama kemudian, semua prajurit tahap 1 dan prajurit tipe penelitian melangkah keluar. Totalnya ada lebih dari 200 orang. Lu Yuan melihat bahwa selain Yang Ping, dia juga melihat dua wajah yang dikenalnya, Lin Wei dan Miner. Mereka telah mengikuti ujian bersama dengan Lu Yuan. Pada saat ini, mereka berdua sepertinya telah melihat Lu Yuan juga, dan mereka berdua mengangguk padanya. Lin Wei masih memiliki senyum cerah di wajahnya, dan matanya berkeliaran. Lu Yuan tersenyum pada mereka berdua dan mengangguk sebagai jawaban. Secara umum, siswa tahun pertama semuanya adalah peringkat 1. Hanya sejumlah kecil orang yang telah mencapai peringkat kedua. Tentu saja, ada juga si Ting Sui, yang telah mencapai peringkat ketiga di tahun pertamanya. Setelah bakat tahap pertama dan tipe penelitian melangkah keluar, mereka dibawa oleh para prajurit ke kapal pengangkut militer yang panjangnya sekitar 100 meter kemudian, kapal pengangkut lepas landas dan meninggalkan pelabuhan antariksa. Mereka jelas telah dibawa ke kamp pertahanan di bagian belakang seluruh perbatasan. Sebelumnya, pria parubaya itu tidak berjaga-jaga terhadap Lu Yuan dan yang lainnya ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Dia telah mengatakannya di depan mereka. Pendengaran para pejuang genetik tidak lemah, jadi mereka secara alami mendengar apa yang dia katakan. Kemudian, pria parubaya itu melanjutkan. Prajurit tingkat 2 dan tingkat 3, maju. Kali ini, sebagian besar orang telah melangkah keluar, hanya menyisakan sekitar 60 orang di posisi semula. Mereka semua adalah petarung tingkat 4. Pejuang, tingkat 4 biasanya diperuntukkan bagi siswa tahun ke-6. Bahkan si Ting Feng masih berusaha untuk menerobos ke tingkat pejuang. Namun, menurut si Ting Feng, dia mungkin akan menjadi petarung dalam beberapa hari. Dia baru saja memulai tahun ajaran kelimanya. Mampu menjadi petarung yang terhormat saat ini sudah merupakan tanda bakatnya yang luar biasa. Karena jumlah orang yang banyak, mereka dibawa kedua kapal pengangkut militer setelah mereka melangkah keluar. Ketiganya menaiki kapal pengangkut yang sama. Mata Mak berkedip, dan dia berkata dengan gugup, "Aku ingin tahu apakah kita bertiga akan ditugaskan ke kamp pertahanan yang sama." Si Ting Feng tertawa, "Kamu dan Ah Yuan mungkin berada di kamp pertahanan yang sama. Kalian berdua peringkat kedua, tidak mungkin bagiku. Aku sudah berada di tahap penyempurnaan tingkat 3, dan aku khawatir kamp tempatku ditugaskan dekat dengan area pertahanan terluar." Lu Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada banyak kamp pertahanan di perbatasan? Jumlah kita begitu banyak, jadi apakah akan ada perbedaan besar di area tempat kita ditugaskan? Si Ting Feng mengangguk, "Ya, memang ada banyak kamp pertahanan. Garis perbatasan selatan berpusat di sekitar benteng tak berujung, yang merupakan pusat garis. Garis depan benteng tak berujung berada di belakang. Area 500 km di depan benteng tak berujung berada di tengah garis pertahanan. Area di luar benteng tak berujung adalah bagian luar garis pertahanan. Umumnya, pada kedalaman yang sama, akan ada kamp pertahanan setiap 100 km. Garis pertahanan akan memiliki sekitar 100 kamp pertahanan, dan pada kedalaman yang berbeda, akan ada kamp pertahanan yang berbeda saling bersilangan. Sejauh yang saya tahu, ada hampir 10.000 kamp pertahanan di tengah seluruh garis pertahanan. Setiap kamp dijaga oleh pasukan lebih dari 10.000 prajurit. Jika kita benar-benar ingin menyebar, kita memiliki begitu banyak orang, dan masing-masing dari kita tidak akan bisa mendapatkan cukup. Pada akhirnya, kita hanya akan ditugaskan ke beberapa kamp.
Petik 2. Lu Yuan sedikit terkejut. Ya Tuhan, sebenarnya ada begitu banyak kamp pertahanan. Menurut apa yang dia katakan, seharusnya ada beberapa juta prajurit genetik di perbatasan selatan, kan? Ini semua untuk mempertahankan daerah terlarang. Lu Yuan kurang lebih bisa memahami betapa berbahayanya zona terlarang itu. Dia juga bisa memahami seberapa besar tekanan yang dialami Kekaisaran Maple Merah. Saat mereka berbicara, kapal pengangkut yang ditumpangi Lu Yuan berhenti. Lu Yuan melihat keluar jendela dan mendapati bahwa mereka telah tiba di salah satu kamp. Perkemahan itu terletak di puncak gunung tinggi di pegunungan. Itu jelas jauh lebih kecil dari benteng tak berujung itu. Namun, lebarnya masih beberapa kilometer dan juga terbuat dari logam paduan. Itu tampak seperti kotak pil abadi. Prajurit tingkat 2, Nanlingqi, Grace, aku mendesak kalian untuk pergi. Sebanyak 10 prajurit tingkat 2 dipanggil turun. Lu Yuan dan Mak tidak ada di antara mereka. Seperti yang dikatakan Si Ting Feng, jumlah mereka sangat sedikit sehingga mereka tidak akan bisa mendapatkan cukup dari kamp mereka sendiri. Jelas bahwa mereka hanya akan bisa memasuki beberapa kamp. Kecepatan kapal pengangkut itu sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memasuki beberapa kamp lagi. Akhirnya, di sebuah kamp, Lu Yuan dan Mak dipanggil pada saat yang sama. Ada juga 8 prajurit genetik peringkat 2 bersama mereka. Mereka telah ditugaskan ke kamp pertahanan yang sama. Setelah turun dari kapal pengangkut, mereka berada di sebuah alun-alun. Ada beberapa prajurit dengan baju besi genuh hitam menunggu mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan bekas luka pisau di dahinya dan kepala yang dicukur. Dia melirik Lu Yuan dan yang lainnya, dan sudut mulutnya melengkung saat dia menyeringai. Hei, para petinggi telah menugaskan kita 10 kelinci putih kecil. Mereka ingin kita menjadi pengasuh mereka. Mendengar ini, seorang pemuda, tampan berambut hitam di samping Lu Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Siapa yang kau panggil kelinci putih kecil? Orang-orang lain juga sedikit mengernyit, sedikit tidak senang. Bagaimanapun, mereka semua adalah para jenius dari kubu jenius, jadi mereka secara alami sombong dan angkuh. Orang bisa membayangkan betapa tertekannya mereka setelah dipandang rendah seperti ini ketika mereka baru saja tiba di kubu. Pria botak itu menyeringai. Ada apa? Apakah kau masih berpikir ada masalah dengan apa yang kami katakan? Kudengar kalian adalah para jenius dari kubu jenius. Menurutku, kalian semua adalah bunga di rumah kaca yang tidak tahan angin dan hujan. Mak mengerutkan alisnya. Perwira senior, ada yang salah dengan apa yang kau katakan, kan? Kami telah membunuh banyak binatang buas di tanah asal dan bertarung melawan semua jenis ras. Kami bukan bunga di rumah kaca. Kata-kata Mak membuat orang-orang berseragam militer tertawa. Hahaha, memburu banyak binatang buas di tanah asal. Apakah kau bertarung dengan ras lain? Pria dalam bola cahaya itu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Jika kau mati di tanah asal, kau hanya akan kembali ke dunia nyata. Mengapa kau tidak mencoba mati di dunia nyata? Ekspresi Mak dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar ini. Di dunia nyata, seseorang hanya memiliki satu kehidupan. Jika dia mati, dia akan pergi. Bagaimana dia akan mati? Seorang gadis muda cantik dengan rambut panjang bergelombang memiliki ekspresi keras kepala. Bahkan di dunia nyata, kita tidak lebih lemah dari yang lain. Begitukah? Pria botak itu tersenyum tanpa komitmen. Tatapannya menyapu ke 10 orang dan berhenti sebentar pada Lu Yuan yang tampak tenang. Kemudian, dia mengungkapkan senyum aneh dan jahat. Untuk menyambutmu, Komandan Resimen kami telah menyiapkan pertemuan khusus untukmu. Ayo, ikuti kami ke tempat kejadian. Kemudian, pria botak dan yang lainnya berbalik dan pergi tanpa menunggu Lu Yuan dan yang lainnya untuk menjawab. Lu Yuan dan 10 lainnya saling memandang dan kemudian mengikuti. Melihat para penjaga di depannya, pemuda berambut hitam yang berbicara pertama kali mengerutkan kening dan berkata, Junior Lu Yuan, menurutmu acara kumpul-kumpul seperti apa yang akan mereka adakan untuk kita? Namanya Zhu Zhengyang. Lu Yuan telah memperhatikannya ketika mereka memanggilnya dengan namanya. Benar, Yuan, mereka tampaknya tidak begitu menyukai kita. Apa yang harus kita lakukan? Kamu yang terkuat di antara kami. Beritahu kami, dan kami akan mendengarkanmu. Mak menimpali. Yang lain juga melihat ke arah Lu Yuan. Lu Yuan tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, karena markas besar penjaga selatan mengizinkan kita bergabung dengan mereka,
mereka pasti akan menerima kita. Mereka mungkin tidak percaya pada kekuatan kita dan memperlakukan kita sebagai beban. Anak dari keluarga lain, seorang pemuda berotot berambut coklat mengerutkan kening dan menatap petugas di depannya dengan ketidakpuasan. Kita bahkan belum berusia 20 tahun, tetapi kita sudah level 2. Gen yang telah kita ukir setidaknya berada di level seorang pemimpin. Anda benar-benar memperlakukan kami sebagai beban. Apakah ada kesalahan? Dia benar-benar menganggap dirinya tinggi. Pemuda berotot berambut coklat ini bernama Huff. Yang lain juga tidak senang. Itu benar, beberapa orang di depan kita memiliki aura tingkat elit tahap 2. Hanya pria botak itu yang sedikit lebih kuat dari kita. Gadis dengan rambut panjang bergelombang, Yan Jing, berkata. Lu Yuan menggelengkan kepalanya, aku akan melakukannya selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, kita sudah di sini. Semua orang saling memandang dengan ekspresi tak berdaya. Di dalam kamp pertahanan, tempat itu dibagi menjadi area militer tempat para penjaga bercocok tanam dan tinggal, dan area biasa tempat para petualang bisa masuk dan beristirahat. Zona militer itu panjangnya 4 km dan lebarnya 3 km. Bentuknya persegi panjang dan cukup untuk menampung puluhan ribu penjaga. Lu Yuan dan yang lainnya mendarat di sebuah pelabuhan antariksa kecil di area militer. Lokasinya sangat terpencil dan agak jauh dari area lain. Setelah berjalan beberapa saat, kelompok itu akhirnya tiba di sebuah alun-alun besar. Di satu sisi alun-alun, ada arena batu putih dengan radius sekitar 30 meter. Masih ada bekas darah di panggung, juga beberapa retakan. Di sekitar arena, ada banyak penjaga berseragam militer yang duduk bersila. Setelah Lu Yuan dan yang lainnya datang, para penjaga yang duduk bersila menoleh dan melihat ke atas. Dia terdiam dan hanya menatap mereka dalam diam. Mata Lu Yuan menyapu dan menemukan bahwa setidaknya ada beberapa ribu orang. Selain para prajurit yang sedang menjalankan misi, semua orang ada di sini. Dia menoleh untuk melihat Mak dan yang lainnya, dan mereka semua sedikit terkejut. Apakah kalian membawa kami ke arena untuk menunjukkan kekuatan kalian? Zhu Zhengyang mencibir, ekspresinya jelek. Yang lainnya juga tidak terlihat terlalu baik. Pria botak dan yang lainnya memimpin Lu Yuan dan 10 orang lainnya melalui jalan setapak yang khusus dibersihkan dan datang ke arena. Di atas ring, 3 orang berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya dengan sosok ramping dan rambut hijau tua. Pria itu tersenyum, dan matanya sangat kecil hingga menyipit. Di sebelah pria parubaya itu ada seorang pria kekar berambut emas yang tingginya lebih dari 2 meter dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Dia hanya memiliki satu mata dan yang lainnya adalah mata mekanis. Mata mekanis merah pria kekar itu berputar secara otomatis dan mengikuti jejak Lu Yuan dan yang lainnya. Kepalanya dan mata normal lainnya tidak bergerak sama sekali, dan dia tampak sedikit menakutkan. Yang lainnya adalah seorang wanita cantik berambut merah. Seragam militer hitamnya menonjolkan sosoknya yang menggerahkan. Bibirnya penuh dan lembab, dan matanya merah seolah-olah terbakar oleh api. Dia memancarkan aura liar. Pada saat ini, dia menatap Lu Yuan dan yang lainnya dengan penuh minat. Bab 254, Upacara Penyambutan Khusus, Bertarung dengan Hidup 2. Setelah si botak dan yang lainnya membawa Lu Yuan dan yang lainnya ke dasar ring, mereka memberi hormat dan berkata dengan wajah serius. Melapor ke komandan resimen, aku sudah membawanya ke sini. Si pria berambut hijau mengangguk sambil tersenyum dan berbalik untuk melihat Lu Yuan dan yang lainnya. Setelah mengamatinya beberapa kali, si pria berambut hijau dengan mata sipit itu tersenyum. Seperti yang diharapkan dari para jenius di kubu jenius. Mereka sudah berada di level 2 di usia yang begitu muda. Selain itu, mereka semua memiliki aura yang kuat, dan kualitas gen mereka tidak rendah. Ekspresi Mak dan yang lainnya sedikit mereda setelah mendengar kata-kata si pria berambut hijau itu. Dibandingkan dengan si pria botak sebelumnya, kata-kata si pria berambut hijau dengan mata sipit itu jelas lebih enak dipandang. Pada saat ini, si pria berambut hijau tersenyum dengan mata sipit dan berkata, "Namun, kalian masih rekrutan baru. Sebelum kalian ditugaskan di sini, aku tidak tahu apapun tentang kalian, jadi aku ingin kalian menunjukkan kekuatan kalian. Dengan begitu, aku dapat menugaskan kalian ke posisi kalian sesuai dengan kekuatan kalian." Setelah mendengar ini, mata Lu Yuan dan yang lainnya berkedip. Zhu Zhengyang tertawa dingin. Kalau begitu, mari kita mulai. Aku juga ingin menguji seberapa kuat para penjaga. Mendengar,
Ini, pria berambut hijau itu menatapnya dengan mata menyipit dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai. Mereka bertiga melompat dari arena, sementara Zhu Zhengyang naik. Tatapannya menyapu ribuan penjaga yang hadir dan mencibir. Aku Zhu Zhengyang, siapapun yang ingin memperluas wawasanku, silakan naik. Pria berambut hijau itu menyipitkan matanya dan berkata, jika kalian ingin pergi, silakan. Setelah mendengar ini, lebih dari selusin penjaga yang diam tiba-tiba berdiri. Aku akan pergi. Aku akan melakukannya. Sial, jangan bertarung denganku. Mari kita lihat seberapa hebat para jenius dari kubu jenius itu. Bajingan, biarkan aku melakukannya. Petik 2. Lebih dari 10 orang berjuang untuk naik ke atas ring. Wajah Zhu Zhengyang menjadi gelap karena dia merasa bahwa dia dipandang rendah. Dia berkata dengan dingin, pergilah bertarung bersama. Pria berambut hijau itu menyipitkan matanya dan tersenyum, mari kita pergi bersama. Bai Dun, kamu pergi. Dia menunjuk ke salah satu pria berambut hitam. Mata pria berambut hitam itu berbinar dan dia tersenyum bahagia. Wajah yang lain menegang, dan mereka kembali ke tempat duduk mereka dengan enggan. Bai Dun melompat ke atas panggung dan menyeringai, memperlihatkan giginya yang putih. Kamu Zhu Zhengyang, aku dipanggil Bai Dun. Ayo, mari kita mulai. Seperangkat baju besi hitam muncul di tubuhnya, dan dia memegang 2 pedang hitam di tangannya. Jelas bahwa senjata-senjata ini bergaya militer. Ini adalah prajurit genetik tipe penyerang. Wajah Zhu Zhengyang berubah dingin saat dia melihat ekspresi bersemangat di wajah Bai Dun. Seorang prajurit elit tingkat 2. Apakah kamu meremehkanku? Meskipun dia, Zhu Zhengyang, tidak dianggap penting di kubu jenius dan dia hanya memiliki gen tingkat pemimpin di level 2, jika seorang prajurit elit ingin menghadapinya, itu meremehkannya. Jubah merah menyala muncul di tubuhnya, dan tongkat muncul di tangannya. Ayo, Zhu Zhengyang mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Bai Dun dengan arogan. Mulut Bai Dun berkedut, dan cahaya putih melintas di sekujur tubuhnya. Pada saat berikutnya, kecepatannya meledak, dan dia menyerang Zhu Zhengyang. Ekspresi Zhu Zhengyang dingin saat dia melambaikan tongkatnya. Energi rohnya melonjak dan ular api sepanjang 5 meter muncul di panggung. Ini adalah teknik pemanggilan yang langka. Ular api raksasa itu mendesis dan menyerang Bai Dun. Zhu Zhengyang mengayunkan tongkat di tangannya sekali lagi, dan sebuah pedang panjang yang terbentuk dari api muncul, melesat ke arah Bai Dun. Tepat saat Bai Dun menghindari serangan ular api raksasa itu, pedang api itu sudah berada di depannya. Kecepatan Bai Dun tidak terlalu cepat, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia menghindar ke samping, dan pedang api itu menebas sisi wajahnya, meninggalkan luka hangus. Hanya ini, Zhu Zhengyang mencibir. Dia sekali lagi membentuk pedang api dan melesatkannya ke Bai Dun. Pedang panjang api itu sangat cepat. Bai Dun hanyalah seorang prajurit elit, jadi sulit baginya untuk menghindarinya. Terkadang, dia bahkan tidak bisa menghindarinya sepenuhnya dan terluka ringan. Ada banyak bekas luka bakar di tubuhnya, dan beberapa noda darah. Zhu Zhengyang tersenyum dingin saat dia terus menekan Bai Dun, tidak memberinya sedikit pun kesempatan untuk mendekat. Sebagai seorang prajurit genetik tipe elemen, Zhu Zhengyang tahu bahwa kekuatan fisiknya hanya rata-rata. Oleh karena itu, ia mampu menjaga jarak aman dari lawannya. Pada saat ini, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajah Bai Dun. Kulitnya memerah, dan darahnya melonjak. Pada saat berikutnya, kecepatannya meningkat lagi, dan ia langsung menyerang Zhu Zhengyang. Ia tidak mencoba untuk menghindari serangan pedang api. Pedang api itu menusuk ke sisi perut Bai Dun. Luka hangus muncul, dan darah menyembur keluar. Namun, ia berhasil mendekati Zhu Zhengyang. Pupil mata Zhu Zhengyang mengecil. Dia tidak pernah menyangka bahwa Bai Dun benar-benar akan menyerangnya meskipun dia menggunakan pedang api. Dengan ekspresi dingin, dia menembakkan 2 pedang api ke arah Bai Dun. Ular api raksasa yang mengejar Bai Dun melambaikan ekornya dan mengayunkannya ke arahnya. Dengan senyum sinis di wajahnya, Bai Dun mengulurkan tangan kirinya. Pedang panjang di tangannya membawa aura tajam dan menebas kedua pedang api itu. Zhu Zhengyang mengenali keterampilan tempur ini. Itu adalah keterampilan tempur yang sangat biasa, tebasan berat. Bagaimana mungkin tebasan berat dapat menghalangi pedang api? Tepat ketika pikiran Zhu Zhengyang dipenuhi dengan keraguan, dia melihat pedang api itu langsung melahap pedang hitam Bai Dun. Pada saat yang sama,
pedang itu merobek lengan kirinya. Lengannya terkoyak, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dan jatuh kering. Saat tebasan berat itu sedikit terhalang, tubuh Baidun bergerak sedikit ke samping. Pada saat yang sama, ekor ular piton api itu menyapu punggung Baidun. Ledakan, tubuh Baidun terlempar ke arah Zhu Zhengyang. Baidun batuk darah setelah menerima pukulan berat. Namun, dia sekali lagi mengaktifkan keterampilan bertarungnya dan menyerang Zhu Zhengyang. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan dia tiba di depan Zhu Zhengyang hampir seketika. Wajahnya dipenuhi dengan kedengkian saat dia menggunakan tangan kanannya yang tersisa untuk menebas kepala Zhu Zhengyang. Zhu Zhengyang sudah membentuk pedang api. Namun, ketika dia melihat niat membunuh di mata Baidun, perasaan kematian yang intens membuat kulit kepala Zhu Zhengyang mati rasa dan tubuhnya menjadi dingin. Pikiran Zhu Zhengyang menjadi kosong, dan keringat dingin keluar di punggungnya. Dia ingin menukar nyawa dengan nyawa. Zhu Zhengyang secara naluriah membubarkan pedang api dan memilih untuk mundur. Namun, sebagai prajurit elemental, meskipun dia setingkat bos, kecepatannya jauh lebih lambat daripada Baidun, yang masih berakselerasi dengan bantuan serangan piton api. Dia langsung menyusulnya. Pedang panjang putih kusam itu turun dan akhirnya berhenti di leher Zhu Zhengyang. Darah perlahan merembes keluar dari lehernya. Wajah Zhu Zhengyang pucat pasi saat dia berdiri terpaku di tanah, tidak berani bergerak. Dia menatap Baidun, yang berlumuran darah dan hangus hitam, dengan tak percaya. Dia masih linglung. Sepertinya aku menang, Baidun menyeringai. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya bergoyang dan dia jatuh tertelungkup. Pikiran Zhu Zhengyang masih agak kosong, dan Baidun kebetulan jatuh di atasnya, tubuhnya berlumuran darah di sekujur tubuh Zhu Zhengyang. Pada saat ini, seorang wanita berambut putih dengan jubah panjang muncul di arena. Dia melambaikan tongkat di tangannya, dan cahaya putih lembut menyatu ke dalam tubuh Baidun. Luka mengerikan di tubuhnya berangsur-angsur berhenti berdarah dan mulai pulih. Setelah itu, seorang pria berjubah putih menggendong Baidun dan menyeringai pada Zhu Zhengyang yang linglung sebelum berbalik dan pergi. Baru saat itulah Zhu Zhengyang kembali sadar. Ekspresinya tidak sedap dipandang, dan dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, pria berambut hijau itu datang ke panggung tinggi dengan mata menyipit. Dia masih memiliki senyum di wajahnya dan berkata dengan suara lembut, "Sepertinya penjaga kita telah menang." Di bawah, Mak dan yang lainnya membelalakan mata mereka, dan suasana menjadi sunyi. Lu Yuan melihat pertempuran sebelumnya, tetapi dalam benaknya, dia mengingat pertempuran hidup dan mati yang dia lakukan. Dengan Sueren di kota Sili, pertempuran di dunia nyata memang berbeda dari pertempuran di tanah asal. Kematian di Land of Origin bukanlah kematian yang sesungguhnya, tetapi di dunia nyata, kematian tidak dapat dihindari. Para jenius di kubu jenius mungkin telah mengalami kematian di Land of Origin, tetapi berapa banyak dari mereka yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati di dunia nyata? Bab 255, Perlakuan Istimewa seperti apa ini? 1. Pria berambut hijau itu menyipitkan mata ke arah Lu Yuan dan yang lainnya, lalu tersenyum. Kekuatan siswa Zhu Zhengyang tidak buruk, tetapi sangat disayangkan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang prajurit. Zhu Zhengyang kembali sadar dan ekspresi malu dan marah muncul di wajahnya. Dia berkata, "Ini hanya kompetisi. Bagaimana mungkin aku berpikir bahwa orang itu akan membuang nyawanya? Aku akui bahwa aku meremehkan musuhku sebelumnya. Namun, jika aku melakukannya lagi, aku pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama." Pria berambut hijau itu menyipitkan matanya dan tersenyum. "Oh, jika kamu harus mempertaruhkan nyawamu, apakah kamu bersedia?" Zhu Zhengyang terkejut. Dia menatap pria berambut hijau itu dengan mata menyipit dan sedikit bingung. Pria berambut hijau itu menyipitkan matanya dan berkata, "Sebagai seorang prajurit, akan selalu ada saat ketika kamu menghadapi musuh yang lebih kuat darimu. Kau tahu bahwa jika kau bertarung, kau akan mati. Apakah kau masih akan mempertaruhkan nyawamu?" Zhu Zhengyang membuka mulutnya, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Ia adalah seorang jenius dari kubu jenius, dan ayahnya adalah seorang raja pertempuran. Ia memiliki masa depan yang cerah. Jika ia berkembang dengan lancar, ia akan memiliki peluang besar untuk menjadi raja pertempuran di masa depan. Apakah ia akan mempertaruhkan nyawanya ketika menghadapi lawan yang tidak dapat ia menangkan? Ia berkata, "Karena kau tahu kau tidak dapat menang, mengapa kau masih ingin bertarung?"
Bukankah itu bodoh? Ekspresi pria berambut hijau itu tetap tidak berubah, dan suaranya masih lembut. Ia tersenyum dan berkata, bagaimana jika kampung halamanmu ada di belakangmu? Bagaimana jika kau memiliki kawan di belakangmu? Apakah kau bersedia mempertaruhkan nyawamu untuk berjuang demi kesempatan bertahan hidup bagi kawan dan orang-orang yang kau cintai? Zhu Zhengyang terdiam setelah mendengar ini. Pria berambut hijau itu menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya tersenyum dan berkata, baiklah, murid Zhu Zhengyang, pertandinganmu sudah berakhir. Mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Zhu Zhengyang berbalik dan berjalan menyusuri arena, kembali ke Lu Yuan dan yang lainnya. Pada saat ini, Lu Yuan dan yang lainnya masih terdiam. Bahkan Lu Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri ketika mendengar kata-kata pria berambut hijau itu. Jika itu dia, apakah dia akan melakukannya? Dia memiliki kubus evolusi, dan selama dia mengembangkannya dengan lancar, dia pasti akan menjadi dewa pertempuran di masa depan, atau bahkan di atas level dewa pertempuran. Sebelum itu, apakah dia akan bertarung sampai mati melawan lawan yang tidak bisa dia kalahkan? Lu Yuan sendiri tidak bisa menjawab. Tidak hanya Lu Yuan, tetapi yang lainnya juga linglung. Melihat ekspresi linglung di wajah mereka, pria berambut hijau itu menyipitkan matanya dan berkata lagi. Selanjutnya, siapa yang naik? Semua orang kembali sadar, dan Mark perlahan berkata, aku akan pergi. Dia menghentakkan kaki di tanah dan melayang ke udara, tiba di arena. Ekspresi Mark tampak serius saat dia perlahan berkata, aku Mark, pemimpin puncak peringkat 2. Aku seorang pembunuh. Tolong beri aku petunjuk. Setelah insiden dengan Zhu Zhengyang, sikap Mark sedikit berubah. Aku akan melakukannya. Seorang pria jangkung dengan wajah persegi dan rambut pendek seperti landak berdiri. Dia melompat ke atas panggung, dan panggung sedikit berguncang. Pria itu menatap Mark dan tersenyum. Lu Fu, pemimpin puncak tier 2, tipe Guardian. Tolong beri aku saran. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai bertarung di atas ring. Senjata Mark adalah dua pedang pendek, yang sangat cepat, sementara Lu Fu mengenakan baju besi berat dan memegang perisai raksasa dan palu perang. Mark sangat cepat, dan teknik gerakannya juga tidak lemah, tetapi Lu Fu adalah seorang pejuang pemimpin peringkat 2, jadi dia mampu bertahan dengan kuat terhadap serangan Mark. Bahkan jika dia kadang-kadang terluka, itu hanya luka kecil. Kemampuan bertahan yang efisien dan mantap ini bahkan mengejutkan Lu Yuan. Dia menggunakan perisainya dengan sangat baik. Setiap gerakan perisai itu seperti buku teks. Ini adalah teknik bertahan yang telah dia pelajari dari pertempuran hidup dan mati. Pertarungan antara keduanya berlanjut untuk sementara waktu, dan seiring berjalannya waktu, konsumsi energi spiritual keduanya sangat besar, dan kekuatan keterampilan tempur mereka menjadi lebih lemah. Sebagai pemimpin puncak, kekuatan spiritual Mark melebihi Lu Fu. Namun, dialah yang menyerang, jadi dia harus mengeluarkan lebih banyak energi daripada Lu Fu. Pada saat ini, keduanya secara bertahap mengalami beberapa cedera. Mark hanya terluka ringan, sementara Lu Fu memiliki banyak luka yang begitu dalam sehingga tulang-tulangnya dapat terlihat. Bahkan ada bekas pedang yang mengerikan di wajahnya. Namun, Lu Fu tidak mengeluarkan satu suara pun, dan terus dengan mantap memblokir serangan Mark. Pada akhirnya, Lu Fu benar-benar melepaskan perisai besarnya selama salah satu serangan Mark, dan mengejutkan Mark, dia melilitkan tubuhnya di sekitar Mark, membiarkan dua belati pendek Mark menembus dada dan perutnya sebelum menghentikan palu perangnya di depan Mark. Setelah Mark menyerah, Lu Fu kehilangan terlalu banyak darah dan pingsan. Pisau Mark hampir menusuk jantungnya. Kekalahan Mark membuat para jenius dari kubu jenius meragukan hidup mereka. Mereka juga menyadari bahwa, dibandingkan dengan para prajurit ini, mereka memang secara tidak sadar akan menahan diri dan terlalu berhati-hati. Faktanya, ketika pihak lain menukar nyawanya dengan nyawanya, dia juga menghindar secara tidak sadar. Kekejaman semacam ini yang rela mempertaruhkan nyawa mereka sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh para jenius muda dan gadis-gadis muda di kubu jenius. Bahkan jika dia ingin melakukan serangan balik ketika lawannya menukar nyawanya dengan nyawanya, tubuhnya tidak akan mendengarkan otaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, menghindar, dan melarikan diri. Ini adalah naluri untuk bertahan hidup. Sebagai manusia, itu adalah naluri untuk melarikan diri dari kematian. Menolak naluri bertahan hidup makhluk hidup dan benar-benar menghadapi kematian adalah hal yang sulit.
Orang-orang yang bisa melakukan ini jelas layak dihormati. Pertandingan berikutnya bahkan lebih berdarah daripada yang sebelumnya. Sebagai para jenius di kubu jenius, mereka semua memiliki harga diri mereka sendiri. Ketika berhadapan dengan seseorang yang kekuatannya lebih rendah dari mereka tidak ingin kalah apapun yang terjadi. Bab 256 Perlakuan istimewa seperti apa ini? 2. Bahkan Yan Jing, yang seorang wanita, memiliki tatapan tajam di matanya. Dia lebih kejam dalam kompetisi, dan bahkan lengannya patah pada akhirnya. Untungnya, mereka semua memiliki ramuan penyembuh yang cukup bagus. Selain itu, ada juga prajurit genetik tipe penyembuh di kamp militer, jadi mereka pulih dengan sangat cepat. Segera, ke-9 orang itu, kecuali Lu Yuan, telah menyelesaikan pertandingan. Mereka, kecuali Zhu Zhengyang dan Mark, yang masih sedikit tidak terbiasa dengan hal itu pada awalnya, semua orang lebih siap secara mental. Dalam situasi di mana kekuatan keras seseorang melampaui pihak lain, kemungkinan kemenangan akan relatif lebih tinggi. Pada akhirnya, 4 dari 9 orang kalah dan 5 menang. Ada 1 orang terakhir yang tersisa. Pria berambut hijau itu menatap Lu Yuan dengan mata menyipit, masih tersenyum. Tubuh Lu Yuan menghilang dari tempatnya berada dan langsung muncul di arena. Tatapannya menyapu para penjaga di bawah, yang memiliki mata dan semangat juang yang membara. Dia menyeringai dan berkata, "Lu Yuan, penguasa tingkat 2 pemula, pelindung. Tolong bimbing aku." Kata-kata Lu Yuan menyebabkan suasana menjadi sunyi. Para penjaga yang awalnya bersemangat semuanya tercengang, dan semangat juang di mata mereka segera menghilang. Pria kuat dengan mata mekanis yang telah berdiri bersama pria berambut hijau itu tiba-tiba menatap Lu Yuan. Cahaya merah di mata mekanisnya berkedip dan dia meletakkan tangannya yang awalnya disilangkan di depan dadanya. Wanita berambut merah di samping juga menatap Lu Yuan dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia mengukur Lu Yuan di arena. Bahkan pria berambut hijau dengan mata juling yang belum meninggalkan ring tercengang. Matanya yang awalnya juling membuka celah tipis. Dia menatap Lu Yuan dan tersenyum. "Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang penguasa terlahir di kamp militer 256 kita." Lu Yuan terkejut, lalu dia tersenyum. "Komandan Legiun, aku bukan penguasa terlahir. Bukan penguasa alami." Mata sipit pria berambut hijau itu sedikit tertegun, dan matanya terbuka sedikit lebih lebar. Pria kuat dengan mata mekanis dan wanita berambut merah di bawah terkejut. Mereka menatap Lu Yuan dengan tak percaya. Para penjaga membelalakan mata mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling berbisik. Pria berambut hijau itu mengukur Lu Yuan dengan mata menyipit dan berkata perlahan, "Kau adalah pejuang genetik biasa yang terbangun." Lu Yuan mengangguk. Mata pria berambut hijau itu menyipit dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Cara dia memandang Lu Yuan telah berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Bangun dengan normal, tetapi dia berhasil menuliskan gen tingkat penguasa di peringkat kedua. Ada monster seperti itu. Bagaimana mungkin kubu jenius tega membiarkanmu keluar? Mark dan yang lainnya semua bingung. Ketika mereka mendengar ini, wajah mereka menjadi gelap. Mereka menatap pria berambut hijau itu tanpa berkata apa-apa. Orang ini tidak mengatakan ini kepada mereka sebelumnya. Dia bahkan mengatakan bahwa para jenius di kubu jenius semuanya adalah bunga di rumah kaca dan tidak cocok menjadi tentara. Tetapi sekarang, ketika giliran junior Lu Yuan, dia langsung mengatakan bahwa kubu jenius seharusnya tidak membiarkannya keluar. Perlakuan khusus macam apa ini? Bukan hanya mereka, tetapi bahkan Lu Yuan memiliki ekspresi aneh ketika mendengar ini. Dia merasa itu sedikit konyol. Pria berambut hijau itu tampaknya telah memperhatikan tatapan aneh dari Lu Yuan dan yang lainnya, dan dia kembali sadar. Matanya menyipit lagi, dan dia berkata dengan lembut, "Kalian tidak perlu bersaing." "Apa?" Lu Yuan tercengang. "Kenapa?" Pria berambut hijau itu menyipitkan matanya dan tersenyum. "Kami bukan jenius seperti kalian. Di antara prajurit tingkat 2, gen terkuat yang kami miliki hanya di pangkat komandan. Jika kami melawan kalian, kami mungkin bisa melawan komandan tingkat 2. Namun, perbedaan antara komandan tingkat 2 dan penguasa tingkat 2 terlalu besar. Kami tidak bisa menang." Lu Yuan, dia sedikit terdiam. Awalnya dia ingin tampil baik dan mendapatkan posisi di mana dia bisa mendapatkan lebih banyak kredit militer. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan lebih banyak kredit akademis. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan diizinkan untuk berkompetisi.
Lu Yuan berkata dengan wajah serius. Melapor ke Komandan Legiun. Karena kalian tidak ingin aku berkompetisi, aku ingin meminta untuk bergabung dengan posisi paling berbahaya. Kata-kata Lu Yuan mengejutkan semua orang yang hadir. Sebagai seorang jenius sejati, dia benar-benar ingin memasuki posisi paling berbahaya. Pria berambut hijau itu menyipitkan matanya dan menilai Lu Yuan dengan tatapan aneh. Apa alasannya? Lu Yuan tersenyum. Apakah posisi paling berbahaya berarti lebih banyak prestasi militer? Kali ini, misi sekolah kita membutuhkan prestasi pertempuran sebagai ganti kredit. Aku kekurangan kredit. Gelombang Lu Yuan, kamu cukup terus terang. Pria berambut hijau itu menyipitkan matanya dan tertawa. Ada beberapa aktivitas yang tidak biasa di zona terlarang baru-baru ini. Aku khawatir gelombang binatang buas akan segera pecah. Saat itu, tidak peduli di posisi apa kamu berada, selama kamu menjadi penjaga, kamu akan memiliki banyak prestasi pertempuran. Tentu saja, jika kamu menginginkan prestasi pertempuran terbanyak, aku dapat membiarkanmu bergabung dengan barisan depan. Barisan depan akan langsung diserang oleh gelombang binatang buas, dan tingkat kematiannya sangat tinggi. Apakah kamu yakin? Oh, mata Lu Yuan berbinar. Apakah itu benar-benar memberikan poin pertempuran terbanyak? Petik 2. Pria berambut hijau itu menyipitkan mata melihat ekspresi Lu Yuan yang bersemangat. Ekspresinya sedikit aneh. Kurasa itu bukan pertanyaan yang baru saja kuajukan. Namun, dia tetap mengangguk dan menjawab. Itu memang yang paling. Kalau begitu aku yakin. Lu Yuan berhenti sejenak dan memikirkan sesuatu. Dia berkata, oh, gelombang binatang buas belum dimulai. Apakah pasukan pelopor masih memiliki banyak jasa militer? Mata sipit pria berambut hijau itu berkedut, dan dia memperlihatkan senyum sinis. Aku akan membiarkanmu bergabung dengan regu pengintai pelopor. Sebelum gelombang binatang buas dimulai, kau akan bertugas menyelidiki pergerakan binatang buas di area yang menjadi tanggung jawab KAM kita. Ini dapat menjamin jasa pertempuran terbanyak. Namun, tingkat kematian pengintai lebih dari 60% setiap tahun. Apakah kau ingin bergabung? Lu Yuan merasa puas. Aku akan pergi dengan regu pengintai. Terima kasih, Komandan Legiun. Komandan Legiun, Anda orang yang baik sekali. Mendengar ini, semua penjaga, termasuk Komandan Legiun, memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Tingkat kematian pasukan pengintai dari pasukan pelopor lebih dari 60% sepanjang tahun. Seorang jenius seperti itu tidak sabar untuk bergabung dengan departemen kematian seperti itu, dan dia bahkan mengatakan bahwa Komandan Legiun adalah orang baik. Apakah orang ini gila? Semua orang menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh. Bahkan Mak dan yang lainnya sedikit tercengang. Hei, apakah kamu serius? Junior Lu Yuan benar-benar akan bergabung dengan pasukan pengintai pelopor dengan tingkat kematian lebih dari 60%. Mulut Zhu Zhengyang menganga, dan dia sedikit tercengang. Mata Yan Jing juga membelalak karena terkejut. Bukankah Junior Lu Yuan bekerja terlalu keras? Apakah kamu tidak takut kehilangan nyawamu untuk mendapatkan pujian? Selama seorang jenius seperti Junior Lu Yuan berkultivasi dengan mantap, dia pasti akan menjadi orang yang kuat di masa depan. Bukankah ini sedikit terlalu putus asa? Semua orang setuju. Sudut mulut Mak berkedut, dan ekspresinya berubah jelek. Aku akan berbicara dengannya nanti. Di arena, pria berambut hijau itu menatap Lu Yuan dengan mata menyipit. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia perlahan berkata, tidak apa-apa jika kamu ingin bergabung dengan pasukan pramuka pelopor, tetapi kamu membutuhkan kekuatan untuk melakukannya. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Apa? Lu Yuan tercengang. Bukankah kamu bilang aku tidak perlu bersaing? Pria berambut hijau itu menyipitkan matanya dan tersenyum. Kamu tidak perlu melakukannya, tetapi kamu akan bergabung dengan pasukan pramuka pelopor. Meskipun tidak ada pemimpin peringkat 2 yang bisa melawanmu, masih ada pemimpin peringkat 3. Groth, lakukan saja. Setelah mendengar kata-kata pria berambut hijau itu, seorang pria berambut emas berdiri dan berubah menjadi bayangan, langsung muncul di atas ring. Dia menatap Lu Yuan dan tersenyum cerah. Memang benar bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Dia monster level 2 dan sudah memiliki gen tingkat penguasa. Dia jelas monster kecil, tapi dia akan mati. Kecuali kamu bisa mengalahkanku, jangan pergi. Lu Yuan menatap pria pirang itu ketika dia mendengar ini. Dia juga mengerti bahwa Groth mungkin mengkhawatirkannya. Bagaimanapun,
Tingkat kematian para pengintai cukup tinggi. Orang ini mungkin tidak ingin dia mati, kan? Lu Yuan tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan. Biarkan aku mencoba. Mendengar ini, pria berambut hijau itu menyipitkan matanya dan tersenyum. Kalau begitu, mari kita mulai. Tubuhnya melayang turun ke arena, meninggalkan arena untuk Lu Yuan dan Groth. Keduanya berdiri berhadapan. Dengan senyum cerah di wajahnya, Groth berkata, "Saya tidak akan memperkenalkan diri. Saya adalah pemimpin tingkat rendah tier 3. Saya baru saja menerobos dan menjadi prajurit tipe penyerang. Apakah Anda ingin bertarung?" Lu Yuan tersenyum. "Saya sudah memperkenalkan diri. Mari kita mulai." Sebuah baju perang hitam dan emas muncul di tubuh Lu Yuan. Sebuah pedang berat hitam dan emas yang panjangnya hampir 2 meter muncul di tangannya. Dengan persenjataan Geno, aura kuat Lu Yuan membuat senyum Groth membeku. Ekspresi santainya perlahan menghilang. Dia menatap Lu Yuan dengan kaget dan serius. Intuisinya yang tajam dari bertahun-tahun bertarung di medan perang mengatakan kepadanya bahwa Lu Yuan di depannya sangat berbahaya, sangat berbahaya. Sebagai pemimpin tingkat rendah tier 3, dia merasakan ancaman fatal dari penguasa tingkat rendah tier 2 ini. Lelucon macam apa ini? Bab 257, jika aku tahu lebih awal, aku akan menahan diri sedikit. Groth menarik napas dalam-dalam, dan baju perang hijau dan kapak perang merah muncul di tubuhnya. Pemimpin tingkat 3 adalah elit tingkat atas di area pertahanan pusat. Dia memiliki senjata Geno sendiri, tidak seperti para penjaga yang hanya memiliki senjata standar. Groth meraung marah. Pola hijau muncul di tubuhnya, dan auranya meningkat tajam. Saat berikutnya, dia menginjak tanah dan bergegas menuju Lu Yuan. Kapak perang merah darah di tangannya menebas Lu Yuan. Tubuh roh giok putih Lu Yuan mulai bersirkulasi dan cahaya roh putih yang lembut melonjak. Dia juga menggunakan kekuatan baja hitam. Dia juga menginjak tanah dan menyerang ke depan. Kapak perang dan pedang berat itu bertabrakan. Dentang, gelombang udara melingkar menyebar ke segala arah. Groth merasakan kekuatan besar yang datang dari kapak perang itu. Pupil matanya menyusut, dan jejak kengerian melintas di matanya. Kekuatan apa ini? Bagaimana mungkin seorang penguasa pemula tingkat 2 memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Tubuhnya terus mundur, dan celah di tengah terbuka. Lu Yuan bergegas maju dan dengan kilatan cahaya pedang beratnya diletakkan di leher Groth. Groth menatap pedang berat di lehernya, dan pupil matanya mengecil saat dia membeku di tempat. Dia terdiam sejenak, sudut mulutnya berkedut, dan ekspresinya sedikit getir. "Aku kalah." Seluruh alun-alun terdiam sekaligus. Mata semua orang terbuka lebar dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menatap kedua orang di atas ring dan terdiam. Hanya Mak dan yang lainnya yang tahu tentang peringkat Lu Yuan di daftar kekuatan tempur sekolah, jadi mereka tidak terkejut mengetahui kekuatannya. Melihat ekspresi terkejut penjaga itu, beberapa pemuda dari Camp Genius berada dalam suasana hati yang lebih baik. Zhu Zhengyang tertawa, benar-benar ribut. Junior Lu Yuan berada di peringkat ke-25 dalam daftar kekuatan tempur. Meskipun dia hanya seorang penguasa tingkat 2, kekuatan tempurnya sudah berada pada level penguasa tingkat 2 puncak. Kekuatan tempur pemimpin tingkat rendah peringkat 3 tidak jauh berbeda dari penguasa puncak peringkat 2. Aku hanya bisa mengatakan bahwa Junior Lu Yuan telah meningkat lagi. Mak menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Yan Jing menatap Lu Yuan, matanya yang indah berbinar. Junior Lu Yuan benar-benar menakjubkan. Bakatnya terlalu kuat, dia hanya memasuki tanah asal sekali, dan kekuatan tempurnya telah meningkat lagi. Di arena, rambut hijau muncul dengan mata menyipit. Dia menatap Lu Yuan dengan sedikit keterkejutan di matanya dan tersenyum. Seperti yang diharapkan dari monster kecil yang dapat menuliskan gen penguasa di peringkat 2. Aku pernah meremehkanmu sebelumnya. Lu Yuan tersenyum. "Komandan, apakah saya lulus ujian?" Pria berambut hijau itu mengamati Lu Yuan dengan mata menyipit, lalu mengangguk perlahan. "Anda lulus. Anda dapat bergabung dengan regu pengintai pelopor." Lu Yuan menghela napas lega. Dia masih sedikit khawatir bahwa komandan tidak akan mengizinkannya pergi ke perkemahan pengintai. Pria berambut hijau itu mengalihkan pandangan dari Lu Yuan dan menoleh untuk melihat para penjaga di sekitarnya. Matanya akhirnya tertuju pada Mak dan yang lainnya, dan dia tersenyum. "Itu saja untuk pesta penyambutan Anda. Karena para petinggi telah meminta Anda untuk bergabung dengan batalion ke-257 kami,
kita akan menjadi kawan untuk jangka waktu tertentu. Saya telah mengatur posisi Anda. Anda dapat datang dan mengumpulkan orang-orang Anda. Lu Yuan, yang berada di atas ring, melihat beberapa penjaga berseragam militer mendatangi Mark dan yang lainnya dan mulai berbicara kepada mereka. Lu Yuan dapat melihat sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Ada kegembiraan dan kekhawatiran. Jelas, beberapa orang merasa puas dengan pembagian posisi, sementara beberapa tidak terlalu puas. Di sisi lain, Groth datang ke sisi Lu Yuan dan menepuk tangannya sambil tersenyum. Perkenalkan diri saya Kapten Tim 22, Divisi 1 dari Vanguard Scout Squad, Groth. Anda akan berada di Tim 22 kami mulai sekarang. Mata Lu Yuan berbinar dan dia berkata sambil tersenyum. Selamat siang, Kapten. Saya akan membawa Anda untuk melihat rekan satu tim Anda, kata Groth, mengangguk. Lu Yuan mengikuti Groth menyusuri ring dan berjalan ke kiri. Semua penjaga di jalan memandang Lu Yuan saat dia berjalan lewat. Bahkan ada orang yang tersenyum dan menyapanya. Lu Yuan, apakah Anda ingin bergabung dengan garnisun kami? Manfaatnya bisa didiskusikan. Groth melotot ke orang yang berbicara. Orang tua, pergilah. Orang lain tertawa dan menggoda. Lu Yuan, bagus sekali. Groth, orang tua itu, dipukuli sampai babak belur olehmu. Mulut Groth berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Lu Yuan sedikit malu. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar melawan kaptennya sendiri? Jika dia tahu lebih awal, dia akan menahan diri sedikit. Sejujurnya, Lu Yuan bahkan tidak menggunakan kelebihan beban mekanis. Lagi pula, Lu Yuan tidak bermain-main selama 20 hari terakhir berkultivasi di tanah asal. Dia dapat menyerap 600 kristal roh level 4 dalam 1 jam, dan jika dia berkultivasi di ruang gravitasi, dia dapat menyerap energi spiritual selama sekitar 12 jam. Sehari, yang berarti sekitar 7.200 kristal roh level 4. Dalam 20 hari, Lu Yuan telah menyerap hampir 150.000 kristal roh level 4. Tubuh roh giok putihnya telah mencapai 70%. Setelah mengaktifkan tubuh roh giok putih sepenuhnya, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Dia bahkan tidak perlu menggunakan beban mekanis apapun, dan kekuatan tempurnya sudah sedikit lebih kuat daripada saat dia menguji kekuatan tempurnya. Dia tidak perlu menggunakan mesin apapun untuk memuatnya. Faktanya, dia sudah menahan diri. Lu Yuan juga sangat tidak berdaya. Kekuatannya meningkat sedikit terlalu cepat. Dengan sangat cepat, Lu Yuan berhenti bersama Groth. Groth menunjuk ke 4 penjaga berseragam militer dan berkata, mereka juga dari tim 22. Lu Yuan, izinkan aku memperkenalkan kalian. Tang Ji, pembunuh, Yang Qiyu, elemental, Ding Wen, serangan jarak jauh, dan Yang Qiyu, elemental, serangan jarak jauh. Stasi adalah seorang penyembuh, dan keduanya adalah prajurit tingkat pemimpin peringkat 2 puncak. Kita akan menjadi rekan satu tim mulai sekarang. Bab 258, jika aku tahu lebih awal, aku akan menahan diri sedikit 2. Tang Ji memiliki penampilan biasa dan rambut hitamnya tidak terawat. Dia sedikit tidak terawat dan memiliki perawakan kecil, sekitar 1,7 meter. Dia memiliki senyum lembut di wajahnya saat dia mengangguk pada Lu Yuan. Aku akan menjagamu di masa depan. Aku akan mengandalkanmu di masa depan, saudara Tang. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Rambut Yang Qiyu berwarna kaki, dia tinggi dan tampan. Jika Lu Yuan tidak mengenalnya, dia akan mengira bahwa dia adalah seorang penjaga atau prajurit penyerang. Dia menyeringai pada Lu Yuan. Lu Yuan, mulai sekarang, kita akan menjadi saudara seumur hidup. Berapa umurmu tahun ini? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kamu membunuh kapten kami dalam sekejap. Lu Yuan melirik wajah Groth yang agak gelap dan tertawa datar. Aku berusia 18 tahun ini. Dia sudah sangat kuat di usia 18 tahun. Dia 2 kali lebih muda dari kapten kita. Kau hebat. Yang Qiyu mengacungkan jempol pada Lu Yuan. Mulut Groth berkedut dan ia menampakkan senyum sinis. Yang Qiyu, apakah kau ingin berlatih denganku? Senyum di wajah Yang Qiyu membeku, aku tidak akan melakukannya. Kapten masih saja galak. Sudut mulut Lu Yuan berkedut. Ia menyadari bahwa Yang Qiyu cukup ramah dan lebih ceria daripada Tang Ji. Ding Wen adalah seorang pria jangkung dan kurus dengan sepasang mata kuning pucat dan tatapan tajam. Ia mengangguk pada Lu Yuan dan tersenyum. Selamat datang, serahkan dukungan jarak jauh kepadaku. Namun, Lu Yuan,
kau harus melindungiku dengan baik. Sudut mulut Lu Yuan berkedut. Ia tidak menyangka Ding Wen, yang tampak jangkung dan kurus, begitu pengecut. Namun, ia adalah penyerang jarak jauh, jadi Lu Yuan mengungkapkan pengertiannya. Tidak masalah, ia mengangguk sambil tersenyum. Aku cukup percaya diri dengan kemampuan bertahanku. Sementara itu, Stasi memiliki rambut hijau dan penampilan yang halus. Bahkan ada 2 cabang kecil di dahinya. Lu Yuan melirik cabang pohon di dahi Stasi. Ini seharusnya menjadi karakteristik gen transenden yang belum sepenuhnya menyatu. Sebelumnya, Sue Wang juga memiliki karakteristik seperti itu. Dengan senyum lembut, Stasi mengangguk pada Lu Yuan. Namaku Stasi. Jika ada cedera di masa depan, aku akan bertanggung jawab untuk mengobatinya. Terima kasih, Saudari Stasi. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Senyum di wajahnya melebar, dan dia mengangguk, ya. Saat beberapa dari mereka sedang berbicara, suara juling rambut hijau terdengar dari ring. Pesta penyambutan akan berakhir di sini. Mari kita bubar. Para rekrutan baru dan rekan-rekan mereka harus lebih banyak berinteraksi. Sedangkan untuk seragam militer penjaga, itu akan dikirim ke asrama Anda. Nanti, semua orang berdiri dan berjalan keluar dari alun-alun. Ayo kita ke asrama dulu, kata Groth. Lalu kita akan merayakannya bersama Lu Yuan. Kapten, kau berdarah-darah. Yang Qiu tertawa. Groth memutar matanya. Baiklah, baiklah, baiklah. Groth menoleh ke Lu Yuan dan berkata, aku akan memperkenalkanmu pada tugas-tugas pasukan pengintai pelopor kita. Lu Yuan, dengarkan baik-baik. Lu Yuan mengangguk. Pasukan pengintai pelopor dibagi menjadi 4 kelompok, yang bertanggung jawab atas penyelidikan di utara, selatan, timur, dan barat. Kami berada di kelompok pertama, yang merupakan sisi selatan, yang merupakan sisi yang menghadap pegunungan tak berujung. Jika ada gelombang pasang, sisi kami akan menjadi yang paling berbahaya. Biasanya, kami mengambil 4 giliran untuk berjaga. Setiap tim akan berpatroli selama 1 hari penuh, dan 3 hari sisanya akan digunakan untuk berkultivasi atau memasuki tanah asal. Ada 4 wilayah di timur, barat, selatan, dan utara, dan setiap wilayah akan memiliki 10 tim yang berpatroli pada waktu yang sama. Terakhir kali kami berpatroli adalah kemarin, dan kami baru kembali hari ini. Dengan kata lain, kami baru akan melanjutkan patroli dalam 3 hari. Kalian bisa berjalan-jalan di sekitar area militer atau area normal di luar. Namun, tentu saja, jika kalian ingin berlatih atau pergi ke tanah asal, kalian bebas melakukannya. Lu Yuan mengangguk. Ia berpikir sejenak dan berkata, ngomong-ngomong, Kapten, kudengar ada pergerakan aneh di zona terlarang. Jam berapa biasanya gelombang binatang buas mulai? Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi sedikit berat. Pergerakan tidak biasa di zona terlarang datang dari garis depan garis pertahanan. Itu terjadi 2 hari yang lalu. Ketika kami berpatroli kemarin, kami menemukan bahwa jumlah binatang buas di sekitar telah meningkat cukup banyak. Hanya ada beberapa binatang buas tingkat 2 di sini sebelumnya, dan sekarang bahkan ada binatang buas tingkat 3. Salah satu rekan awal kita tewas karena serangan binatang buas tingkat 3. Dilihat dari situasinya, aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum gelombang binatang buas pecah. Saat menyebut topik ini, jejak kesedihan melintas di mata Groth dan yang lainnya. Hati Lu Yuan terasa berat. Meskipun dia pernah mendengar bahwa tingkat kematian pengintai tinggi, dia tidak menyangka akan merasakannya secepat itu. Lu Yuan mengangguk sedikit, tidak tahu harus berkata apa. Groth tertawa. Begitulah regu pengintai. Siapa yang tidak tahu apakah mereka akan menghadapi binatang buas yang kuat? Lu Yuan, dengan bakatmu, kamu seharusnya tidak masuk. Itu terlalu berbahaya. Lu Yuan tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu. Aku mengerti. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuk Lu Yuan, Groth menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kelompok itu terus mengobrol dan segera tiba di sebuah gedung paduan hitam yang tingginya lebih dari 30 lantai. Mereka naik lift ke lantai 20 dan akhirnya sampai di sebuah pintu. Groth mengeluarkan kartu hitam dan membuka pintu. Dia tersenyum dan berkata, kartu kamar dan seragam militermu akan dikirim nanti. Jangan khawatir. Ya, Lu Yuan mengangguk. Aku mengerti. Setelah memasuki ruangan, itu adalah aula yang tampak polos dengan 6 pintu kamar di kedua sisinya. Biasanya ada 6 orang di setiap tim, kata Groth. Setelah rekanku meninggal kemarin,
kupikir akan ada posisi kosong untuk sementara waktu. Aku tidak menyangka akan penuh lagi secepat ini. Kamar Mike sudah dirapikan, kata Ding Wen. Ini satu-satunya kamar, kamu bisa tinggal di sana. Mike adalah prajurit tim 22 yang telah tewas dalam pertempuran kemarin. Lu Yuan mengikuti Groth dan yang lainnya ke dalam kamar untuk melihat-lihat. Kamar itu sangat kecil, hanya cukup besar untuk memuat tempat tidur dan meja. Ada komputer optik di meja, dan kamar mandi kecil di sampingnya. Selain itu, tidak ada yang lain. Ada mesin cuci di balkon, Groth memperkenalkan. Ada mesin cuci, tetapi kamu harus memperhatikan waktu saat dia mencuci pakaian, yang Qiu terkekeh. Kalau tidak, dia akan memukulmu. Pria dan wanita berbeda, kata Stacy. Pakaian kita tidak bisa dicuci bersama. Aku mengerti. Lu Yuan mengangguk. Aku mengerti. Ketika dia dan Li Qinghe berada di daerah kumuh, mereka juga mengalami masalah mencuci pakaian, jadi dia memiliki kesan yang mendalam tentang hal itu. Groth tertawa. Tidak ada robot AI. Kondisinya agak sulit. Kamu harus terbiasa dengan itu. Lu Yuan menggelengkan kepalanya. Lingkungan ini sudah sangat bagus. Kehidupanku sebelumnya bahkan lebih sulit. Mendengar ini, semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan. Yang Qiu tersenyum dan melingkarkan lengannya di bahu Lu Yuan. Sepertinya kawan baru kita adalah orang yang punya cerita. Ceritakan kisahmu saat kita merayakannya nanti. Di masa depan, jika kamu tewas dalam pertempuran, kami dapat menulis prasasti di batu nisanmu. Lu Yuan memutar matanya dan menyeringai. Saudara Yang Qiu, mengapa kamu tidak menceritakan kisahmu padaku saat-saatnya tiba? Aku juga bisa menulis sesuatu di batu nisanmu. Tidak masalah. Yang Qiu tertawa. Aku akan memberimu tahun-tahun gemilang saudaramu Jiang nanti. Sejujurnya, Lu Yuan telah memperoleh terlalu banyak kartu truf di reruntuhan mekanik air. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan binatang tingkat tertinggi pertempuran peringkat 4, dia tidak akan memiliki masalah melarikan diri, apalagi peringkat 3. Dia bukan orang bodoh. Jika itu benar-benar terlalu berbahaya, dia tidak akan datang ke tim pengintai. Lu Yuan merapikan kamar, menyingkirkan minuman harian seperti pasta gigi, sikat gigi, dan merapikan tempat tidur, dan semua orang meninggalkan ruangan. Setelah itu, semua orang datang ke kafetaria militer. Groth mentraktir mereka dengan perayaan untuk Lu Yuan. Selama perayaan, Lu Yuan dan yang lainnya menceritakan kisah mereka sendiri. Bahkan Tang Ji, yang selama ini diam, menceritakan kisahnya sendiri. Jangan lihat keengganan Tang Ji. Faktanya, dia memiliki pengalaman yang paling genit. Pacar-pacar yang dimilikinya sebenarnya adalah pasukan yang kuat. Mata Lu Yuan hampir keluar dari rongganya karena tidak percaya. Moral dunia benar-benar semakin buruk dari hari ke hari. Lu Yuan bahkan ingin mengkritiknya. Namun, Groth, Ding Wen, Yang Qiu, dan Stacy telah mendengar cerita Tang Ji sebelumnya, jadi mereka sudah kebal terhadapnya. Setelah perayaan, Lu Yuan dan yang lainnya kembali ke asrama. Setelah kembali ke kamarnya, Lu Yuan mengirim pesan kepada saudari Qinghe seperti biasa. Dia kemudian mengirim pesan kepada mentornya, Si Tingyu, dan beberapa teman lainnya. Si Tingyu juga berada di garis pertahanan. Namun, dia adalah raja pertempuran dan berada di garis depan garis pertahanan. Pesan itu penuh dengan peringatan bagi Lu Yuan untuk berhati-hati. Kemudian, larut malam, Lu Yuan memasuki tanah asal. Gelombang binatang buas sudah dekat, dan ia harus berkultivasi dengan benar. Bab 259, Tubuh Roh Giok Putih Sempurna, Permintaan Bantuan. Setelah memasuki tanah asal, Lu Yuan berkultivasi dengan tekun di ruang gravitasi pusat seni bela diri. Pada hari ke-20, Lu Yuan sekali lagi menyerap sekitar 150.000 kristal spiritual dari kekuatan spiritual level 4. Dia menghabiskan total hampir 400.000 kristal spiritual level 4 dan akhirnya melunakkan tubuh roh giok putih ke tingkat kesempurnaan. Setelah gen tubuh roh giok putih mencapai titik maksimal, peningkatan yang dibawa oleh gen transcendent sekitar 2 kali lipat dibandingkan dengan awal. Efek dari teknik pertempuran, tubuh roh giok putih juga lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan saat baru saja berevolusi. Pada saat ini, kekuatan Lu Yuan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lu Yuan merasa bahwa dia dapat dengan mudah membunuh penguasa yang sempurna tanpa beban mekanis apapun. Setelah itu, Lu Yuan mulai melunakkan keterampilan tempur sentuhan alam keduanya. Seiring kekuatannya meningkat,
waktu Lu Yuan dapat tinggal di tanah asal juga meningkat. 4 hari kemudian, Lu Yuan telah menyerap hampir 30.000 kristal roh level 4 dan meredam sentuhan alam hingga hampir 40%. Pintu cahaya Lu Yuan diperbaiki dan dia meninggalkan tanah asal. Tubuh Lu Yuan muncul di kamar asrama militer. Setelah dia mandi, dia meninggalkan kamar. Tidak ada seorang pun di ruang tamu. Groth dan yang lainnya juga perlu berkultivasi di tanah asal atau ruang pelatihan militer. Menurut aturan, Lu Yuan masih punya 1 hari untuk beristirahat. Pada siang hari berikutnya, giliran tim 22 untuk berpatroli. Setelah tinggal di ruang gravitasi selama lebih dari 20 hari, masih ada 1 hari terakhir yang tersisa. Lu Yuan berencana untuk bersantai dan tidak terlalu lelah. Bagaimanapun, kultivasi juga membutuhkan keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Setelah Lu Yuan meninggalkan rumah, dia pergi ke zona militer untuk berjalan-jalan, dan kemudian ke zona normal. Kamp pertahanan di zona terlarang bukan hanya area pertahanan militer, tetapi juga titik pasokan bagi beberapa petualang sipil. Ada banyak prajurit genetik tingkat 2 dan bahkan tingkat 3 di zona normal. Tidak seperti Lu Yuan, kemungkinan prajurit genetik biasa mati di tanah asal tidaklah rendah. Lu Yuan, misalnya, hanya mati sekali 3 bulan setelah kebangkitannya, dan dia mati karena dia telah bertemu makhluk legendaris seperti naga meraj. Sedangkan untuk prajurit genetik biasa, mereka mungkin mati sekali setiap beberapa hari. Bahkan mungkin bagi mereka untuk mati terus-menerus. Semakin kuat seseorang, semakin lama waktu yang dibutuhkan pintu cahaya untuk pulih setelah kematian. Ketika Lu Yuan berada di tingkat pertama, dia membutuhkan waktu seminggu untuk pulih dari setiap kematian. Mungkin butuh waktu 1 hingga 2 bulan untuk pulih ke peringkat kedua. Bagi para pejuang genetik biasa, berburu binatang buas di dunia nyata juga merupakan cara penting bagi mereka untuk mendapatkan sumber daya. Di area normal, ada beberapa toko yang mengumpulkan bahan-bahan dari binatang buas dan ramuan terlarang serta barang-barang roh. Ini mengingatkan Lu Yuan pada saat dia menjual bahan-bahan dari tanah asal kepada Sue Wang. Ketika dia berbelanja di jalan, Lu Yuan melihat Mak dalam seragam militernya. Pada saat ini, Mak sedang berpatroli di bagian normal dengan 5 orang lainnya. Setelah melihat Lu Yuan, Mak juga tertegun. Dia tersenyum dan berkata, "Ah Yuan, kamu keluar untuk jalan-jalan." "Ya," Lu Yuan mengangguk sambil tersenyum. "Senior Mak, apakah kamu bergabung dengan tim penjaga kamp?" Mak menyeringai. "Meskipun aku hanya akan mengelola keamanan kamp selama periode waktu ini, dan aku tidak akan memiliki banyak jasa militer, itu masih lebih aman. Aku tidak seperti orang aneh sepertimu. Jika aku pergi ke Vanguard yang berbahaya, aku khawatir aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati." Mereka berdua mengobrol sebentar. Rekan satu tim Mak juga telah menyaksikan pertempuran di alun-alun kemarin dan mengenali Lu Yuan. Mengetahui bahwa Lu Yuan kuat, mereka juga menyambutnya dengan hangat dan mengobrol sebentar. Setelah mengobrol sebentar, Lu Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada Mak dan yang lainnya. Setelah itu, dia bertemu dengan siswa Genius Camp lainnya yang datang bersama mereka dan juga mengobrol sebentar. Setelah 1 ronde, Lu Yuan merasa itu membosankan, jadi dia kembali ke asramanya. Dan mulai menjelajahi jaringan pertempuran. Posting Lu Yuan sebelumnya tentang membunuh raja alami baru ada di dunia nyata selama beberapa hari dan masih berfermentasi. Bahkan berita jaringan pertempuran memiliki halaman tentang itu. Lu Yuan tidak terlalu memperhatikannya. Setelah melihat berita tentang benua awan putih, dia memeriksa Mal. Dia ingin melihat apakah ada gen transenden yang langka dan kuat. Bagaimanapun, Lu Yuan hanya berada di peringkat kedua. Untuk mencapai tahap Dewa Perang tingkat 9, dia masih membutuhkan 7 gen transenden. Ini semua adalah hal yang perlu dipilih dengan hati-hati. Meskipun dia tidak bisa menuliskannya sekarang, jika dia menemukan gen transenden yang kuat dan langka, tidak akan menjadi masalah untuk menyimpannya untuk saat ini. Sangat disayangkan bahwa gen transenden yang kuat dan langka tidak dijual di pasar umum. Kemungkinan membelinya dari rumah lelang di benua awan putih jauh lebih tinggi. Pada akhirnya, Lu Yuan tidak mendapatkan apapun. Setelah itu, dia melihat teleponnya lagi. Li Qinghe sedang berkultivasi di rumah sementara Si Tingyu berada di garis depan. Dia mendengar bahwa para liar di garis depan telah banyak berkembang. Keempat orang di asrama 112 juga memiliki grup obrolan. Ping yang mengeluh di grup tersebut bahwa mereka selalu berada di belakang.
Senior Mark telah menebak dengan benar, dan dia akan menjadi pembantu bagi para mahasiswa Departemen Penelitian. Dia akan memilah ramuan obat untuk ahli farmakologi genetik, memproses bahan untuk pandai besi, atau bekerja keras untuk membawa beberapa peralatan berat. Tentu saja, dia masih akan memberi mereka waktu untuk pergi ke tanah asal, dan mereka tidak akan tertinggal dalam kultivasi mereka. Yang Ping hanya merasa itu membosankan. Perkemahan Si Tingfeng adalah nomor 899, yang sangat dekat dengan garis depan. Jaraknya kurang dari 100 km. Dibandingkan dengan nomor 257, yang berada di belakang, para liar jauh lebih kuat. Si Tingfeng disambut oleh gerombolan liar yang menyerangkam pertahanan segera setelah dia tiba bab 260, tubuh roh giok putih sempurna, permintaan bantuan 2. Lebih berbahaya daripada Lu Yuan dan yang lainnya. Setelah mendengar bahwa Lu Yuan telah bergabung dengan kelompok pramuka pelopor, yang memiliki tingkat kematian tertinggi, baik Si Tingfeng maupun Yang Ping sangat terkejut. Keduanya juga menyarankan Lu Yuan untuk pindah departemen, tetapi Lu Yuan tentu saja tidak mau pindah. Malam segera tiba, Groth dan yang lainnya telah kembali dari tanah asal atau luar. Mereka memanggil Lu Yuan ke kafetaria untuk makan. Setelah itu, Groth dan yang lainnya menyuruh Lu Yuan untuk beristirahat dengan baik dan memulihkan diri. Bagaimanapun, mereka akan memulai patroli mereka besok. Jika mereka tidak dalam suasana hati yang baik, mereka akan mengabaikan keselamatan mereka sendiri. Lu Yuan tentu saja setuju dengan serius. Setelah itu, Lu Yuan pergi tidur nyenyak. Keesokan harinya, pada siang hari, Lu Yuan, Groth, Tang Ji, Ding Wen, Yang Qiu, dan Stasi berkumpul di ruang tamu. Semua orang telah berganti ke persenjataan geno mereka. Groth tertawa dan berkata, "Ayo pergi, kita serahkan saja, baru berangkat." Mereka berenam meninggalkan asrama dan sampai di gerbang kamp pertahanan. Setelah mendaftar di kamar di pintu, Lu Yuan dan yang lainnya meninggalkan kamp pertahanan. Kamp pertahanan 257 terletak di gunung beratap lebar. Jalan menuruni gunung agak curam, tetapi bagi para pejuang genetik, tempat itu tidak ada bedanya dengan tempat yang damai. Setelah mencapai kaki gunung, ada hutan yang rimbun. Mereka dikelilingi oleh beberapa orang, dan bahkan pohon-pohon menjulang tinggi yang membutuhkan lebih dari 10 orang untuk memeluknya. Tanah ditutupi dengan daun-daun yang berguguran, dan ada juga beberapa semak, gulma, tanaman merambat, dan lain-lain. Groth melirik layar perangkat hitam di tangannya dan tersenyum. Kali ini, kita yang bertanggung jawab atas Areano. 6. Radiusnya sekitar 20 km. Ayo pergi. Sekelompok orang itu berubah menjadi bayangan saat mereka berlari melewati hutan. Mereka baru saja berlari beberapa kilometer ketika perangkat hitam Groth tiba-tiba menyala merah. Semua orang tercengang saat melihat cahaya itu. Groth mengerutkan kening dan menunduk. Ekspresinya serius. Itu tim 8. Mereka mengirim sinyal bahaya. Di mana posisinya? Tatapan Ding Wen menajam. Tenggara, 12 km jauhnya dari kami. Kalau begitu, ayo pergi. Dengan kecepatan kita, akan butuh lebih dari 2 menit untuk sampai di sana. Kita harus mempercepat langkah. Wajah semua orang muram saat mereka berlari ke arah teriakan minta tolong. Di sebuah hutan, 6 pengintai yang mengenakan baju besi geno sedang melihat sekeliling dalam formasi pertahanan. Tidak jauh dari mereka, ada puluhan serigala raksasa, tubuh mereka benar-benar hitam dan ditutupi sisik hitam. Tinggi mereka lebih dari 2 meter dan perlahan mendekat dengan tubuh mereka menunduk. 2 serigala raksasa bahkan memiliki tinggi bahu 3 meter. Mata biru tua mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan aura mereka melonjak. Merasakan niat membunuh dari serigala raksasa ini, beberapa pramuka penjaga memiliki ekspresi jelek. Sialan, bagaimana serigala iblis bersisik hitam ini bisa masuk ke daerah ini? Apakah para pengintai di depan sedang makan kotoran? 2 pemimpin tingkat 3, dan sisanya adalah elit tingkat 3. Jumlah mereka terlalu banyak. Kita bukan tandingan mereka. Seorang pria berotot tinggi berambut hitam yang memegang perisai besar dengan waspada menatap serigala iblis bersisik hitam ini. Keringat dingin menetes dari dahinya. "Kapten, apa yang harus kita lakukan?" Seorang pria parubaya yang memegang tongkat mengerutkan kening. "Kami telah mengirimkan sinyal mara bahaya dan sedang menunggu bantuan. Penatualin, apakah Anda baik-baik saja?" Di samping pria parubaya itu, ada seorang pria berambut hitam dengan sepotong baju besi kulit. Salah satu lengannya telah menghilang.
Di sampingnya, seorang pria berjubah biru mengalir ke tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya. Keringat dingin muncul di dahi pria paruh baya itu. Dia menyeringai dan mengepalkan pedang pendek di tangannya. Jangan khawatir, itu hanya luka kecil. Aku tidak akan mati dan tidak akan menjadi beban. Tepat pada saat ini, serigala iblis bersisik hitam yang memimpin tiba-tiba meraung, dan semua serigala iblis bersisik hitam menerkam ke arah beberapa orang. Mereka di sini, hentikan mereka. Ekspresi pria parubaya itu berubah dan dia meraung. Semua energi roh penjaga melonjak, dan keterampilan bertarung mereka meledak, berbenturan dengan serigala iblis bersisik hitam. Di hutan, Lu Yuan dan yang lainnya bergerak dalam sekejap. Setiap kali mereka bergerak hampir 100 meter. Dengan kekuatan pemimpin tingkat 2 mereka dapat mencapai kecepatan hampir 100 meter per detik dengan kekuatan penuh. Dibandingkan dengan orang biasa, mereka dapat dianggap manusia super. Hanya dalam waktu sekitar 2 menit, mereka sudah dekat dengan lokasi asal sinyal mara bahaya. Suara gemuruh, raungan, dan raungan marah yang hebat datang dari kejauhan. Ekspresi Groth serius saat dia berkata, "Hati-hati dengan lingkungan sekitarmu." Tidak jauh dari mereka, sosok Tang Ji melintas di antara pepohonan. Sebagai seorang pembunuh, kecepatan Tang Ji relatif lebih cepat. Dia bertanggung jawab atas tugas berjaga-jaga di sekitarnya. Lu Yuan berlari di depan. Bagaimanapun, dia adalah seorang penjaga. Jika ada bahaya, dia pasti akan menjadi orang pertama yang naik dan mengambilnya. Hingga saat ini, meskipun mereka telah bertemu dengan beberapa binatang buas, kekuatan mereka hanya di tingkat kedua. Mereka tidak menjadi ancaman bagi mereka dan mudah dibunuh. Saat beberapa dari mereka semakin dekat, suara pertempuran di kejauhan menjadi semakin keras hanya dalam beberapa detik. "Kita hampir sampai," kata Yang Qiu. Ekspresi semua orang serius. Setelah melewati 2 pohon besar, Lu Yuan dan yang lainnya dapat melihat pemandangan di kejauhan. Sejumlah besar serigala iblis bersisik hitam mengepung tim pengintai 8 di tengah. Awalnya, tim pengintai 8 beranggotakan 6 orang. Sekarang, 2 orang tergeletak di tanah, berlumuran darah. Tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau mati. 4 orang lainnya juga berlumuran darah dan memiliki banyak luka dari semua ukuran. Di sekitar mereka, tanah ditutupi dengan mayat lebih dari 10 serigala iblis bersisik hitam. Serigala iblis bersisik hitam setinggi 3 meter menghindari tombak kayu pria parubaya itu dan bergegas menuju tim. Wajah pria parubaya itu pucat saat dia meraung. Energi spiritual yang kuat muncul dari tubuhnya, dan sosok kayu melesat keluar dari tanah, menghalangi di depan serigala iblis bersisik hitam. Raksasa kayu dan serigala iblis bersisik hitam saling bertarung, sementara tubuh pria parubaya itu bergetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Ekspresi Lu Yuan sedikit berubah saat melihat pemandangan tragis ini. Di sampingnya, Groth meraung, "Selamatkan mereka." Lu Yuan kembali sadar, dan tatapan tajam melintas di matanya. Cahaya roh giok putih muncul di permukaan tubuhnya. Dengan satu langkah, sebuah lubang yang dalam muncul di tanah, dan tubuhnya langsung muncul di depan serigala iblis bersisik hitam. Sebelum serigala iblis bersisik hitam itu bisa bereaksi, cahaya pedang hitam menyala, dan serigala iblis bersisik hitam setinggi 2 meter itu langsung terpotong menjadi 2, darah menyembur keluar. Lu Yuan tidak berhenti dan terus menyerang serigala iblis bersisik hitam lainnya. Dan di belakang mereka, masih ada serigala iblis bersisik hitam besar yang tidak ikut serta dalam serangan itu. Ketika melihat Lu Yuan dan yang lainnya bergegas, niat membunuh melintas di mata birunya. "Au!" Pemimpin serigala iblis bersisik hitam itu menyerang Lu Yuan. Setelah melihat ini, pria parubaya yang berada di ambang kehancuran itu membelalakkan matanya dan berteriak. "Hati-hati, orang itu adalah pemimpin tingkat tinggi tier 3. Setelah mendengar ini, ekspresi Groth sedikit berubah. Dia membunuh serigala iblis bersisik hitam yang menyerangnya dan mendekati Lu Yuan. "Lu Yuan, mundur!" Lu Yuan menatap serigala iblis bersisik hitam yang menyerang dan tatapan dingin melintas di matanya. Cahaya spiritual putih di sekujur tubuhnya menjadi lebih menyilaukan, seolah-olah dia telah berubah menjadi sepotong batu giok putih. Dia mengaktifkan kekuatan baja hitam. Beban mekanik, aktifkan. Lu Yuan melangkah maju dan menebas dengan pedang beratnya. Tubuh pemimpin serigala iblis bersisik hitam itu berkedip dengan cahaya roh hitam, dan cakar raksasa di tangannya memiliki hantu cahaya roh, yang mengembun menjadi bayangan cakar besar berukuran 3 meter.
Bayangan cakar itu menamparkan ke arah Lu Yuan dan bertabrakan dengan pedang berat itu. Dorong! Di bawah gemuruh itu, gelombang udara melonjak, dan beberapa serigala iblis bersisik hitam di dekatnya tersapu oleh gelombang udara. Daun-daun di pepohonan berdesir dan jatuh. Teriakan menyedihkan terdengar. Cakar pemimpin serigala iblis bersisik hitam itu dipotong oleh pedang berat Lu Yuan, dan darah menyembur keluar. Melihat ini, Groth yang gugup dan anak buahnya, serta para penyintas tim 8, membelalakkan mata mereka karena terkejut. Setelah Lu Yuan mematahkan bayangan cakar, dan memotong cakar tajam pemimpin serigala iblis bersisik hitam, dia mengayunkan pedang berat di tangannya lagi, dan cahaya pedang memotong leher pemimpin serigala iblis bersisik hitam. Wuh, darah menyembur keluar, dan mayat pemimpin tingkat tinggi tier 3, serigala iblis bersisik hitam, terdorong beberapa meter di tanah, menghantam batang pohon besar, menyebabkan pohon itu bergetar hebat.